Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Andi dan Pak Ardi. Di sini saya perwakilan kelompok satu. Kami akan mempresentasikan hasil rencana detail tata ruang Kecamatan Bubutan 2024. Next. Sebelumnya, ini anggota kelompok kami ada Aulia Rizky Harunisa, ada Fania Leta, ada Noval Adrian, ada Natania Harunisa, ada Zalfa Zahira, ada Ahmad Syauki, ada Andika Sultan, ada Hansa Lisa, ada Putri Amiratun. Next. Masuk ke profil wilayah. Pertama masuk ke profil wilayah. Next. Profil wilayah kali ini kami mengambil Kecamatan Bubutan yang terletak di Surabaya Pusat dan berada pada UP 6 Tunjungan dengan luas kecamatan Kenjeran yaitu 3,76 kilometer persegi dan jumlah penduduk 105.658 jiwa. Kecamatan Bubutan ini memiliki 5 kelurahan. Yang pertama Kelurahan Gundih, Jepara, Alun-Alun Contong, Bubutan, dan Tombok Dukuh. Dengan batas administrasi sebelah utara itu Kecamatan Kerembangan, sebelah timur Kecamatan Genteng, sebelah barat Kecamatan Sawahan, sebelah selatan Kecamatan Kerembangan dan Asam Rowo. Dan ini luas dan persentase terhadap luas kecamatan di kelurahan-kelurahan tersebut. Next. Selanjutnya masuk ke isu strategis. Dalam UP 6 Tunjungan termasuk dalam perkembangan pusat lingkungan sebagai permukiman, pemerintahan, serta perdagangan dan jasa. Untuk perkembangan sektor unggulan itu ada perkembangan pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Nah, ini dikembangkan menjadi kawasan perdagangan dan jasa sebagai bentuk pemanfaatan lahan skala nasional. Cagar budaya dapat dikembangkan menjadi kegiatan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian Bubutan. Mengembangkan dan mengendalikan dan memantapkan fungsi sempadan rel kereta api sebagai jalur hijau serta mengembangkan kawasan permukiman kepadatan tinggi. Next. Oke, selanjutnya ada tujuan perencanaan. Perkenalkan, saya Fania Reta Salsabila Putri. Selanjutnya ada tujuan perencanaan. Yang pertama di sini ada visi, menjadikan wilayah perencanaan Bubutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh kawasan perdagangan dan jasa, pemerintahan dan permukiman, serta kawasan strategis dalam pengembangan pariwisata sejarah. Kemudian untuk misinya yang pertama membangun Kecamatan Bubutan sebagai kawasan perkembangan perdagangan dan jasa yang berskala nasional yang terintegrasi. Yang kedua meningkatkan kegiatan pariwisata sebagai cagar budaya Kecamatan Bubutan guna meningkatkan pendapatan ekonomi daerah. Dan yang ketiga melakukan penyeimbangan pengembangan pemukiman padat penduduk dengan perlindungan kawasan rentan seperti sempadan sungai, daerah rawan kebakaran, dan juga jalur hijau. Perkenalkan, nama saya Natania Harunisa dengan NRP 1153. Di sini akan membahas tentang struktur ruang. Untuk struktur ruang pertama yaitu sistem pusat pelayanan, di mana kami membagi menjadi 5 SWP berdasarkan kelurahannya, yaitu SWP A, Kelurahan Bubutan, SWP B, Tembok Dukuh, SWP C, Gundih, dan SWP D, Alun-Alun Cotong, dan SWP E, yaitu Jepara. Berdasarkan analisis kami sebelumnya, terdapat bahwa SWPA itu menduduki pusat pelayanan kota, SWPB yaitu sub pusat pelayanan kota, SWPC pusat pelayanan lingkungan, dan SWPD yaitu pusat pelayanan lingkungan, E juga menjadi sub pusat pelayanan lingkungan dengan fungsi-fungsi aktivitas yang ada di SWP tersebut. Berikut merupakan rencana pengembangan untuk sistem pusat pelayanan di Kecamatan Bubutan, di mana untuk Kelurahan Bubutan akan menjadi pusat perkantoran dan sarana pelayanan umum, lalu untuk Kelurahan Tembok Dukuh menjadi pusat perdagangan dan jasa dan permukiman dan perumahan, lalu untuk Kelurahan Gundih menjadi pengembangan pusat perdagangan dan jasa, untuk Kelurahan Alun-Alun Contong menjadi pusat perkantoran dan perdagangan dan jasa, dan untuk Kelurahan Jepara menjadi pusat pertumbuhan dan perencanaan permukiman dan perumahan.
Perkenalkan, nama saya Putri Amiratu Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan transportasi. Jadi berikut merupakan tabel rencana pengembangan dimensi jalan yang ada di wilayah perencanaan Bubutan. Contoh seperti Jalan Kalibutu untuk existingnya fungsinya sebagai arteri sekunder dan untuk rencananya akan menjadi arteri primer. Lalu berikut merupakan peta rencana jaringan jalan. Peta ini menunjukkan rencana jaringan jalan yang ada di wilayah Bubutan. Next. Pada wilayah perencanaan Bubutan, terdapat beberapa jenis angkutan umum yang beroperasi dan memiliki rute tertentu, yang terdiri dari Mikrolet, bus kota, dan Surabaya Bus. Berikut merupakan rencana sistem angkutan umum. Dan terdapat stasiun besar di kota Surabaya, yakni di Kecamatan Bubutan, yaitu seperti stasiun Pasar Turi, sehingga sistem jaringan perkereta-apian di wilayah perencanaan terdiri dari jalur kereta api umum yang meliputi jalur kereta api existing dan rencana jalur kereta api. Berikut merupakan rencana jaringan kereta api. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Zulfa Zahira Sabtono. Saya akan menjelaskan tentang rencana prasarana di Kecamatan Bubutan. Yang pertama ada rencana jaringan listrik atau kelistrikan, yang dimana di Kecamatan Bubutan ini dia proyeksi penduduknya mengalami proyeksi penduduknya yaitu proyeksi tren turun, yang dimana tidak membutuhkan jaringan kelistrik baru di Kecamatan Bubutan, sehingga rencana kami adalah yang pertama dilakukannya peningkatan dan mempertahankan jaringan SUTM dan SUTR yang telah ada di wilayah perencanaan agar tetap bekerja atau berfungsi secara optimal untuk 20 tahun ke depan. Yang kedua ada dilakukan untuk peremajaan untuk jaringan listrik secara berkala untuk tetap menjaga kualitas dari jaringan listrik yang ada. Next. Selanjutnya ada jaringan telekomunikasi. Di sini jaringan telekomunikasi yang ada di Kecamatan Bubutan terbagi menjadi dua, yaitu ada jaringan tetap dan jaringan bergerak seluler yang berupa menara base transceiver station atau BTS. Yang untuk jaringan tetapnya kami rencana yaitu penyediaan jaringan telekomunikasi dengan telepon kabel yang berupa jaringan kabel telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah perencanaan. Yang kedua ada penambahan jaringan serat optik yang tersebar di wilayah perencanaan Kecamatan Bubutan. Yang untuk jaringan bergerak seluler, rencana kami adalah menyediakan jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa pemeliharaan menara telekomunikasi BTS yang sudah ada atau existing. Yang kedua ada pembangunan menara BTS yang mencakup seluruh wilayah Bubutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan. Next. Selanjutnya ada jaringan air bersih. Untuk jaringan air bersih di Kecamatan Bubutan, kami merencanakan yaitu ada pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan air minum yang khususnya berasal dari PDAM untuk mendukung kegiatan penduduk di Kecamatan Bubutan. Yang kedua ada pengembangan sistem penyediaan air minum yang mencakup sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Yang ketiga ada pemasang jaringan distribusi baru untuk memenuhi kebutuhan air minum untuk pelanggan baru. Selanjutnya ada jaringan sistem pembuangan air limbah. Nah, untuk di Kecamatan Bubutan sendiri, dia sudah terdapat IPAL di Kampung Mas Patih ke Kelurahan Alun-Alun Contong, tetapi IPAL di situ itu adalah IPAL domestik. Nah, kami membutuhkan IPAL non-domestik, sehingga rencana kami yaitu yang pertama ada peningkatan kualitas sertifikat sarana pengolahan air limbah yang sudah terdapat di wilayah perencanaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada penambahan serta pengembangan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL non-domestik pada kawasan padat perdagangan dan jasa, yaitu pada di SWPD Blok D2. Next. Selanjutnya ada jaringan persampahan. Untuk rencana kami yaitu yang pertama ada dilakukannya peningkatan dan mempertahankan pengembangan depo sampah yang terdapat pada wilayah perencanaan menjadi tempat pembuangan sampah sementara yaitu TPS, karena pada kondisi lahan yang ada itu tuh memungkinkan untuk dilakukannya pengembangan. Nah, wilayahnya itu terdapat di SWPA Blok A1, SWPB Blok B2, SWPC Blok C2, SWPD Blok D2. Yang kedua ada mengoptimalkan fungsi penggunaan TPS yang sudah terdapat di Kelurahan Tembok Dukuh atau di Blok B2 dalam pengelolaan sampah di wilayah perencanaan. Selanjutnya ada jaringan drainase.
rencana kami, yaitu yang pertama ada pemeliharaan sistem drainase yang telah terdapat di wilayah perencanaan dalam penggunaan sistem drainase baik dalam kegiatan domestik dan non-domestik. Selanjutnya, yang kedua ada melakukan integrasi antara jaringan drainase baik dari primer, sekunder, dan tersier untuk memperlancar sistem pembuangan limpasan air hujan atau air limbah untuk mencegah terjadinya banjir ataupun genangan. Yang ketiga ada melakukan penambahan jaringan drainase di saluran sekunder dan tersier di kelurahan, Bubutan, dan alun-alun Contong. Berikut adalah tabel lokasi dan penambahan jaringan drainase baik dari jaringan drainase sekunder dan tersier. Berikut merupakan gabungan dari peta-peta struktur ruang yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu yang terdapat tempat evakuasi, IPAL dan TPS, lalu rencana drainase, air bersih, telekomunikasi, kelistrikan, jaringan jalan, dan jaringan jalan. Nah, di sini merupakan gabungan-gabungan dari struktur ruang yang telah kami rencanakan. Ya, perkenalkan, nama saya Kansa Kali Saranggana dengan NRP akhir 1169. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rencana pola ruang. Next. Untuk rencana pola ruang yang pertama ada dari zona lindung. Zona lindung sendiri memiliki zona ruang terbuka hijau. Dari subzona yang dimiliki oleh RTH sendiri itu ada dari jalur hijau dengan luas total 2,54 hektar dan pemakaman dengan luas 18,28 hektar, dan ada juga taman kota dengan luas 2,38 hektar, dan juga ada taman kecamatan dengan luas 3,78 hektar. Dan juga ada juga taman kelurahan dengan luas 0,35 hektar dengan total zona ruang terbuka hijau ada 27,33 hektar. Yang dimana zona ruang terbuka hijau ini memiliki ada di setiap SWP di Kecamatan Bubutan. Next. Ya, selanjutnya ada dari zona perlindungan setempat. Ini dengan luas total 1,92 hektar yang dimana ini berada di setiap kelurahan di Kecamatan Bubutan. Next. Ya, selanjutnya ada zona badan air. Subzonanya itu ada sempadan sungai dengan luas total 5,13 hektar yang dimana ada 4 kelurahan kecuali Kecamatan Bubutan untuk zona badan air. Next. Selanjutnya ada zona cagar budaya. Untuk cagar budaya sendiri itu hanya ada di Kecamatan Bubutan dengan luas 0,13 hektar. Next. Ya, selanjutnya ada dari zona budidaya. Yang pertama ada zona kawasan peruntukan industri yang dimana hanya ada di 3 kelurahan yaitu Bubutan, Tembok Dukuh, Gundih dengan luas total 11,88 hektar. Selanjutnya perkenalkan saya Fania Reta Salsabila Putri. Selanjutnya adalah zona budidaya, yaitu zona perumahan. Untuk rencana pola ruang zona perumahan ini ada subzona yaitu zona perumahan kepadatan tinggi di Kelurahan Tembok Dukuh, Gundih, Alun-Alun Contong, dan juga Jepara dengan luas sebesar 102,72 hektar. Dengan SWP-nya ini ada B, C, D, dan E. Selanjutnya ada zona sarana pelayanan umum. Di sini ada subzona yang sarana pelayanan umum skala kota, yaitu di Kelurahan Bubutan dan Jepara. Kemudian sarana pelayanan skala WP, yaitu di Bubutan, Tembok Dukuh, dan Gundih. Kemudian sarana pelayanan skala SWP, yaitu di Bubutan, Tembok Dukuh, Gundih, dan juga Jepara. Dan yang terakhir sarana pelayanan skala RW, yaitu di Bubutan, Tembok Dukuh, Gundih, Alun-Alun Contong, dan juga Jepara. Untuk luas dari sarana pelayanan umum skala kota, yaitu sebesar 3,51. Untuk sarana pelayanan skala WP yaitu 7,71, sarana pelayanan skala SWP yaitu 2,94, dan yang terakhir sarana pelayanan skala RW yaitu sebesar 0,36. Dan untuk SWP-nya di sini sudah komplit yaitu ada 5 SWP. Selanjutnya ada zona perdagangan dan jasa, yaitu ada perdagangan dan jasa skala kota, berada di Kelurahan Bubutan, Gundih, dan Alun-Alun Contong. Kemudian ada perdagangan dan jasa skala WP yaitu di Bubutan. Kemudian yang terakhir ada perdagangan dan jasa skala SWP yaitu di Bubutan, Tembok Dukuh, Alun-Alun Contong, dan juga Jepara. Untuk SWP-nya ini ada di A, C, D, dan juga B, dan E. Untuk luasnya untuk perdagangan dan jasa skala kota yaitu 78,29, perdagangan dan jasa skala WP yaitu 27,84, dan perdagangan dan jasa skala SWP yaitu 5,33. Baik, untuk selanjutnya adalah zona perkantoran. Pada wilayah sebelumnya perkenalkan nama saya Novaldian Ramadan. Pada Kecamatan Bubutan, rencana pola ruang zona perkantoran terdapat di SWPA dan SWBD pada Kelurahan Bubutan dan Alun-Alun Contong.
dengan luas total yaitu 6,17 hektar. Next, untuk zona pengolahan persampahan, pada rencana pola ruang Kecamatan Bubutan sendiri, zona pengolahan sampah itu tersebar di 3 SWP, yaitu A, B, dan D pada Kelurahan Kebubutan, Tembok Dukuh, dan Alun-Alun Contong. Untuk luasnya sendiri, yaitu 0,39 hektar. Selanjutnya adalah zona peruntukan lainnya. Untuk zona peruntukan lainnya di sini terbagi menjadi 3, yaitu zona IPAL, subzona evakuasi akhir, dan subzona tempat evakuasi sementara. Untuk tempatnya sendiri itu tersebar di beberapa SWP, yaitu ada SWP D, A, E, B, dan C. Yang dimana ini mencakup semua kelurahan yang memiliki luas total zonanya untuk zona peruntukan lainnya itu adalah 2,83 hektar. Selanjutnya adalah zona badan jalan yang dimana ini tersebar pada seluruh SWP dan memiliki luas total yaitu 60,35 hektar. Selanjutnya adalah zona transportasi yang dimana ini terletak pada SWPC atau Kelurahan Gundi dengan luas total yaitu 6,36 hektar. Selanjutnya adalah zona campuran yang dimana zona campuran ini mencakup peruntukan penggunaan lahan sebagai permukiman dan perdagangan jasa, permukiman dengan pariwisata, dan juga pariwisata dengan zona terbuka hijau, yang dimana memiliki 2 subzona, yaitu zona campuran intensitas tinggi dan zona campuran intensitas sedang dengan luas masing-masing, yaitu untuk intensitas tinggi ada 40,23 hektar, lalu intensitas sedang itu ada 3,29 hektar, dengan luas total zona campuran yaitu 43,52 hektar. Nah, berikut adalah peta rencana pola ruang keseluruhan pada Kecamatan Bubutan. Bisa dilihat keterangan-keterangan di samping ini. Selanjutnya, perkenalkan saya Awetski Indonesia dengan NRP 1133. Selanjutnya kita akan masuk ke indikasi program, di mana indikasi program merupakan program perwujudan dari rencana struktur ruang, pola ruang, per zonanya dispesifikkan pelaksananya dalam waktu tertentu dan juga berisi sumber pembiayaan dan instansi pelaksana pada setiap zona perwujudan. Di mana ada yang pertama perwujudan pusat pelayanan, perwujudan jaringan transportasi, perwujudan jaringan energi atau kelistrikan, perwujudan jaringan telekomunikasi, perwujudan sumber daya air, perwujudan jaringan air minum. Next. Perwujudan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, perwujudan jaringan persampahan, perwujudan jaringan drainase, perwujudan jaringan prasarana lain, perwujudan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, perwujudan jaringan persampahan, dan untuk perwujudan zona lindung, terdapat perwujudan zona ruang terbuka hijau, perwujudan perlindungan setempat, next. Perwujudan zona sempadan sungai, perwujudan zona cagar budaya, dan untuk perwujudan zona budidaya, terdapat perwujudan zona kawasan peruntukan industri, perwujudan zona perumahan, perwujudan zona sempadan sungai, perwujudan zona cagar budaya, perwujudan zona peruntukan industri, perwujudan zona perumahan, next. Perwujudan zona sarana pelayanan umum, perwujudan zona perdagangan dan jasa, perwujudan zona perkantoran, perwujudan zona pengolahan persampahan, perwujudan zona peruntukan lainnya, perwujudan zona badan jalan, perwujudan zona transportasi, perwujudan zona campuran. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofie Fauzi. Melanjutkan di bab 7 yaitu zonasi. Next. Yang pertama itu kita ada ketentuan penggunaan yaitu materi TBX, di mana kami mengambil sampel yaitu pada kegiatan RTH, kegiatan hunian, dan kegiatan non hunian.
dan diklasifikasikan menurut zona permasing zona-zona, di mana ambil contoh pada jalur hijau terbatas pada zona pengelolaan air, diizinkan pada zona cagar budaya, diizinkan pada zona perlindungan setempat, diizinkan pada seluruh zona RTH, diizinkan pada zona badan jalan, terbatas pada zona kawasan peruntukan industri, dilarang pada zona perumahan, terbatas pada zona SPU, terbatas juga pada zona perdagangan dan jasa, terbatas juga pada zona perkantoran, terbatas juga pada zona peruntukan lainnya, dilarang pada zona pengelolaan persampahan, diizinkan pada zona transportasi, dan terbatas pada zona campuran. Dan ini kami lakukan kriteria ITBX-nya sesuai dengan kondisi existing dan rencana kami. Next. Nah, dari hasil metrik ITBX, kami membuat ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kriteria terbatas dan bersyarat pada kegiatan sebelumnya, di mana kami mengambil sampel di sini ada contoh pada zona ruang terbuka hijau, di mana tujuan penetapan itu menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air dan menciptakan tata ruang kota yang seimbang antara kelestarian dan pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, pada kegiatan RTH yang terbatas yaitu pada kegiatan non-hunian dengan peraturan merupakan bangunan existing, kegiatan merupakan kepentingan umum, kegiatan tidak boleh melebihi luas dari zona, dan kegiatan tidak mengganggu fungsi inti. Selanjutnya ada pada kegiatan pada kategori E, yaitu treatment air, air limbah, dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi, di mana klasifikasinya ada merupakan kepentingan umum, kegiatan tidak boleh berbahaya bagi masyarakat, kegiatan tidak mengganggu fungsi inti dari zona, yaitu zona RTH-nya. Terus yang selanjutnya ada kegiatan pada kategori I, yaitu kegiatan akomodasi dan penyediaan makan minum, di mana terbatas dengan syarat luas tidak mendomasi zona RTH, ketentuan tata bangunan dan intensitas mengikuti ketentuan zona RTH-nya, aktivitas mendukung zona, dan yang terakhir kegiatan menyediakan parkir sendiri, sehingga tidak mengganggu zona RTH-nya. Selanjutnya pada kegiatan pada kategori L, yaitu aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, di mana terbatas dengan kriteria kegiatan luas tidak boleh mendominasi zona. Selanjutnya pada kegiatan pada kategori Q, yaitu kegiatan kesenian, hiburan, dan rekreasi dengan batasan aktivitas mendukung zona, aktivitas merupakan kepentingan umum, aktivitas terbatas pada satu hamparan saja, aktivitas menyediakan parkir sendiri. Selanjutnya pada kategori B, di mana ada kegiatan ruang terbuka hijau, diizinkan terbangun dengan syarat yang pertama mendapatkan izin pemanfaatan dari instansi yang berwenang mengelola. Yang kedua, syaratnya tidak mengganggu kegiatan inti. Selanjutnya, syaratnya untuk kepentingan umum. Dan untuk bersyarat pada kegiatan kedua, yaitu kegiatan hunian, dengan syarat memperoleh izin pemanfaatan dari instansi yang berwenang mengelola. Syarat yang kedua, untuk kepentingan umum. Dan syarat yang terakhir, menyusun dokumen lingkungan. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona RTH ini, yaitu dengan KDB maksimal 20%, KLB maksimal 0,1, KDH maksimal 80%. Dengan ketentuan bangunan, ketentuan arsitektural yang berlaku pada zona teknis ini adalah bebas dengan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar pada zona RTH. Dan selanjutnya ada ketentuan sarana prasarana minimum. Untuk sarana terdapat PJU, penerangan jalan umum. Selanjutnya ada lampu taman, bangku taman gazebo atau gazebo, tempat sampah, papan informasi, sarana ramah difabel, selanjutnya toilet umum, dan yang terakhir fasilitas peribadatan. Dan untuk prasarana ada jaringan jalan, termasuk aksesibilitas difabel, jalur pedestrian untuk orang pejalan kaki. Yang kedua ada jaringan listrik, jaringan persampahan, dan jaringan telekomunikasi. Next. Selanjutnya diatur ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai per zona yang telah ada. Yang pertama itu ada zona RTH dengan klasifikasi didominasi oleh KDB maksimal 20%, KLB maksimal 0,1, KDH min 80%. Untuk perlindungan setempat, KDB maksimalnya 20%, KLB maksimalnya 0,1, KDH minimalnya 80%, dan seterusnya. Dan untuk contoh pada zona budidaya, pada kawasan peruntukan industri, KDB maksimalnya ada 60%, KLB maksimalnya 0,4, KDH minimalnya 40%, dan seterusnya. Next. Dan ini lanjutan dari ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona perdagangan jasa
zona perkantoran, zona transportasi, zona pengelolaan persampahan, dan zona peruntukan lainnya. Next. Ini peta rencana koefisien dasar bangunan, ada KDB, ada peta koefisien dasar hijau KDH, dan juga ada peta rencana koefisien lantai bangunan pada WP Bubutan. Next. Selanjutnya ada ketentuan tata bangunan yang diperbolehkan pada WP Bubutan sesuai zona yang telah ada. Yang pertama itu zona RTH. Tidak ada tinggi bangunan maksimal dikarenakan terbatas bersyaratnya dibangun bangunan pada RTH ini dengan ketentuan GSB garis dan bangunannya ketika lebih dari 10 meter. GSB akan lebih dari 10 meter ketika jenis jalan yang bersinambungan yaitu arteri dan lebar jalannya lebih dari 8 meter. GSB akan 5-10 meter ketika jenis jalan kolektor dan lebar jalannya lebih besar dari 4 meter. GSB akan 1-5 meter ketika jenis jalan lokal dan lebar jalan 1-3 meter. Next. Dan ini ketentuan tata bangunan pada zona budidaya. Dengan nilai tinggi bangunan tertinggi ada pada zona perdagangan dan jasa. Dengan ketentuan GSB sama pada ketentuan zona lindung. Next. Selanjutnya ada ketentuan khusus, yaitu kami mengambil 2 kriteria, yaitu kawasan yang berada pada rawan bencana, yaitu rawan banjir, dan juga zona yang bersilangan dengan kawasan cagar budaya. Yang pertama itu ada zona permukiman kepadatan tinggi, di mana ketentuan khususnya nanti ada untuk kawasan rawan banjir, penataan intensitas tata bangunan dengan kriteria KDB maksimum 60%, KDH minimal 10%, KLB untuk lebar jalan lebih dari 10 meter dan lebar jalan kurang dari 10 meter. Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan untuk lebar jalan lebih dari 10 meter sampai dengan tinggi maksimal 10 meter dan lebar jalan yang kurang dari 10 meter, tinggi bangunannya maksimal 5 meter dan seterusnya. Dan ini merupakan zona-zona yang bertabrakan ketika kami overlay dengan kawasan rawan banjir dan kawasan cagar budaya yang akan menjadi perhatian khusus bagi kami dalam merencanakan kawasan tersebut. Next. Selanjutnya kita masuk ke ketentuan sanksi, di mana untuk memastikan bahwa tata ruang terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan, persyaratan sanksi pada RDTR suatu wilayah sangat penting. Sanksi ini dimaksud untuk mendorong semua pihak yang terlibat dalam penggunaan ruang untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Penegakan hukum dapat melakukan penertiban secara intensif dan langsung atau melalui disintensif seperti retribusi progresif atau pembatasan sarana dan prasarana. Berikut merupakan tabel intensif dan disintensif, di mana kita bagi menjadi 3 bidang, yaitu administratif, ekonomi, dan fisik, dengan intensif dan disintensif sebagai berikut. Next. Berikut merupakan mekanisme intensif-disintensif terhadap objek, di mana kelompok perangkat atau mekanisme intensif-disintensif kita bagi menjadi 3 juga, yaitu pengaturan atau regulasi atau kebijakan, ekonomi atau keuangan, dan kepemilikan atau pengadaan langsung oleh pemerintah, dengan objek pengguna lahan, pelayanan umum, dan prasarana sebagai berikut. Selanjutnya ada mekanisme sanksi, di mana ada sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Dan di sanksi administrasi ini terdapat sanksi terhadap aparat pemerintah dengan peringatan lisan atau tulis, penundaan kenaikan pangkat atau jabatan, penurunan pangkat atau jabatan, pemberhentian secara tidak hormat. Dan pada masyarakat, yaitu penghentian kegiatan, peringatan lisan atau tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, cabut izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan pemulihan fungsi ruang. Selanjutnya ada sanksi perdata, yaitu berupa ganti rugi secara material dan imaterial, penghentian tindakan melawan hukum, pemulihan keadaan semula, pembayaran denda paksa, pencabutan hak. Dan yang terakhir ada sanksi pidana, di mana sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda, pidana denda, dan yang terakhir pencabutan izin dan status badan hukum. Sekian dari kelompok kami.
Terima kasih.